Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi bab 3, penyajian data dengan tabel. Nanti akan kita bahas penyajian data, kemudian tabel distribusi frekuensi, kemudian cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan teknik turus dan juga dengan teknik Sturges ya. Yang pertama, penyajian data. Penyajian data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi atau data dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh orang lain. Pada bahasan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang data, cara mengumpulkan data, serta instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengambil data atau mengumpulkan data. Kemudian setelah data didapatkan, maka bagaimana cara kita menyusun, kemudian cara kita menyajikan sebuah data. Maka kita secara substansial, data yang diambil dari lapangan itu masih berupa data mentah, sehingga nanti kita harus bisa mengumpulkan, kemudian menyusunnya, dan kemudian menyajikan data tersebut semudah mungkin agar pembaca juga mudah memahami data yang kita ambil. Jadi tidak hanya peneliti sendiri yang paham mengenai data tersebut, tapi orang lain juga memahami. Dalam penyajian data, biasanya kita menggunakan grafik, tabel, diagram, dan visualisasi lainnya yang menunjukkan karakteristik, ciri-ciri atau pola, tren, dan hubungan yang terdapat dalam data. Jadi ini lebih mengarah kepada statistik deskriptif gitu ya. Jadi pengumpulan data kita susun atau kita sajikan dalam bentuk visualisasi yang memudahkan, sehingga secara sekilas saja kita bisa sudah melihat ciri-ciri dari data tersebut. Misalnya di berita-berita misalnya disampaikan bahwa saham kita anjlok, perusahaan tertentu maksudnya itu ya. Kemudian dolar terdepresiasi. Itu dengan hanya melihat grafiknya saja kita sudah tahu bahwa merosot. Jadi tanpa harus melihat datanya secara real misalnya, tapi dengan adanya grafik itu memudahkan pembaca itu untuk menangkap informasi inti atau tren atau pola yang disampaikan. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk mempermudah orang lain dalam memahami data dengan cara yang lebih efektif, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan penyajian data, orang dapat memahami informasi yang disajikan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi misalnya dalam pemilihan presiden misalnya, calon A dengan calon B, dengan biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Maka kita secara otomatis langsung tahu ketika diagram batang kedua calon ditampilkan, kita tahu mana yang lebih tinggi, tanpa harus tahu secara mendetail data mentahnya seperti apa. Nah, itulah fungsi penyajian data yang memudahkan pembaca atau penangkap informasi itu lebih cepat memahami, lebih cepat mengambil informasi-informasi apa yang penting dalam data tersebut. Perhatikan dua macam penyajian data berikut. Yang pertama misalnya saya sajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini data, anggap saja ini data mentah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah data seperti ini. Jadi ini data kemudian disajikan dalam bentuk tabel interval seperti ini. Secara sekilas ini jauh lebih memudahkan dalam bentuk tabel seperti ini, karena ini real di lapangan. Misalnya ini adalah data mentahnya. Misal ini adalah data tentang berat badan penduduk tertentu misalnya seperti itu. Di sini kita langsung bisa dapat informasi, misalnya frekuensinya 58 sampai 66 itu ada 3, ada 12, 4 dan seterusnya. Kalau di sini kita masih harus menghitung jumlahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ketemu 24. Tapi kalau di sini di tabel yang kedua kita sudah bisa memahami bahwa jumlah datanya ada 24.
Maka menyampaikan atau menyajikan data dalam bentuk seperti ini akan menyulitkan pembaca. Sedangkan tabel yang sebelahnya ini jauh memudahkan. Terlebih lagi nanti kita bermain dengan grafik dan juga diagram. Namun dalam hal ini kita masih fokus pada tabel distribusi frekuensi. Nah, penyajian data ini kurang bermakna, sedangkan yang ini mungkin dianggap lebih memudahkan dan informasi-informasi intinya sudah bisa didapatkan. Nah, berdasarkan perbandingan dua tabel tersebut, maka penyajian suatu data sangat penting untuk memudahkan penerima informasi atau pembaca. Jadi jangan dianggap penyajian data itu hanya peneliti atau yang mengambil data saja yang paham, tapi juga harus mampu memahamkan pihak-pihak yang terkait atau pembaca dalam hal ini atau penerima informasi. Beberapa bentuk penyajian data bisa dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan mungkin dalam bentuk macam-macam diagram yang lainnya nanti. Akan sangat banyak sekali. B. Tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap data dimasukkan ke dalam interval tertentu. Distribusi frekuensi adalah merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah yang diperoleh dari penelitian dengan didasarkan pada distribusi penyebaran nilai variabel tersebut. Bidang Sunu 2017. Jadi, distribusi ini membantu meringkas dalam bentuk tabel misalnya seperti itu. Jadi kalau contoh awal tadi itu kan data mentah kemudian disusun dalam bentuk tabel gitu ya. Distribusi frekuensi biasanya berbentuk tabel yang memuat frekuensi, prosentase, proporsi, dan rasio individu. Atau mungkin ada presentase frekuensi. Frekuensi itu ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi biasa. Misal satu, kita akan menggunakan tabel distribusi dengan teknik turus. Misalnya didapatkan data berikut 5, 6, 7. Berarti ini adalah data mentah yang belum diapa-apakan. Langkah-langkahnya untuk membuat tabel distribusi turus adalah yang pertama membuat tabel 3 kolom. Misalnya ini data tentang usia atau umur. Kemudian kita buat turus dan frekuensi. Seperti apa? Ini dia. Kita buat 3 kolom seperti ini, data, turus, dan frekuensi, atau di sini umur dalam hal ini. Urutkan nilai terkecil hingga terbesar pada kolom umur atau pada kolom data ini. Misalnya, ya, data terkecilnya kita lihat di sini hanya 5. Di bawahnya 5 sudah tidak ada lagi dan data terbesarnya adalah 9. Maka diurutkan saja 5, 6, 7, 8, 9. Jika memang yang terbesar ada 10, maka perlu ditambahkan 10 lagi di sini. Kemudian di kolom yang kedua, yang dimaksud dengan turus itu adalah seperti halnya misalnya pemilihan DPR, pemilihan RT itu kan menggunakan turus biasanya. Ketika 5 dicoret, ketika 5 dikasih turus atau dicoret. Berilah tanda, misalnya sekarang frekuensinya kita hitung yang pertama. 5 itu ada berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Kemudian setelahnya itu nggak ada lagi. Berarti frekuensinya atau turusnya kita tulis dulu 1, 2, 3. Karena belum nyampe 5 jadi belum kita coret. Kemudian frekuensinya tuliskan saja 3. Berarti ini artinya 5 muncul sebanyak 3 kali. Dengan cara yang sama, misalnya satu lagi sebagai percontohan 6. Di sini turusnya atau frekuensi munculnya angka 6 atau data 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka turusnya ditulis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Diikat ya, kemudian baru muncul satu lagi. Berarti ini adalah 6. Frekuensinya tuliskan saja 6. Begitupun juga dengan data-data yang lainnya.
gitu ya. Mungkin di sini sedikit berbeda, di sini umur, di sini data. Data yang dimaksud di sini adalah data umur. Tergantung konteksnya ini adalah data apa gitu ya. Kemudian setelah turus dan semuanya ini kita tuliskan frekuensinya ke bawah, barulah kita hitung jumlahnya ada berapa, yaitu 22. Nah, sekali lagi, ketika data kita sajikan dalam bentuk seperti ini tidak akan memudahkan pembaca. Tapi kalau dalam bentuk tabel seperti ini, maka pembaca atau yang sedang memperhatikan data kita itu paham, oh datanya itu terendah 5, tertinggi 9. Kemudian ada simbol turusnya ini untuk memudahkan, kemudian ada muncul frekuensi dan jumlahnya 22. Sehingga dengan cepat penerima informasi itu memahami data apa ini. Kemudian apa saja yang bisa diambil dari data ini. Itu yang dimaksud. Yang pertama dengan tabel distribusi dengan teknik turus. Teknik turus itu adalah yang ini. Atau bisa langsung saja tanpa menggunakan teknik turus, langsung frekuensi juga boleh. Kebetulan di sini masih data tunggal. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Kalau tadi masih hanya frekuensi saja. Kita akan lanjutkan bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif dan juga frekuensi relatifnya. Berdasarkan data yang tadi, ya, tadi kita sudah menghitung atau membuat tabel distribusi turusnya 3 kolom ini, data, turus, frekuensi. Kemudian bagaimana cara menambahkan frekuensi relatif? Itu caranya adalah dengan membandingkan atau membagi frekuensi di masing-masing data ini, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sehingga 3 dibagi 22 itu sama saja dengan 0,136. Begitupun juga dengan frekuensi yang kedua, yaitu 6/22 sama dengan 0,272. Semua dibagi dengan jumlahnya. Itu cara mencari frekuensi kumulatif. Kemudian untuk mencari frekuensi persentase frekuensi relatif, maka kita bisa mengalihkan dengan 100%. Dengan mudah 0,13 kali 100% adalah 13,6%. 0,27 dikalikan 100%, 27,2%. Kemudian dan seterusnya ke bawah juga sama. Sehingga kalau dijumlah nanti frekuensi relatifnya adalah 1, frekuensi persentase frekuensi relatif adalah 100%. Sedangkan untuk mencari frekuensi kumulatif, untuk yang pertama kita tahu frekuensinya adalah 3, maka tuliskan saja 3 di sini. Caranya seperti itu. Setelah itu, frekuensi kumulatif yang kedua ini berarti 3 ditambah dengan frekuensinya yaitu 6. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian ditambah lagi 9 ditambah dengan frekuensi 7, di sini data 7, 3 tambah 9 12 dan seterusnya. Setelah itu barulah untuk persentase frekuensi kumulatifnya kita tuliskan saja. Yang pertama 13,6%. Setelah itu baru ditambahkan 13 ini tambahkan dengan ini, yaitu 27,2%, hasilnya adalah 40,8%. Setelah itu 40,8% ini ditambah dengan persentase frekuensi relatif 13,6%. Setelah itu 5,4 dapatnya, baru ditambahkan lagi dengan 27,2. Dapatnya 81,6%, kemudian 81,6% kita tambahkan lagi dengan 18,1. Sehingga hampir mendekati 100%. Kenapa kok tidak sama dengan 100%? Karena ini kurang secara persentase karena di koma.
Jadi kalau komanya ditulis dengan semua, misalnya 27,2 sekian-sekian, nanti akan sangat mendekati 100%. Jadi seperti itu. Dari hasil distribusi frekuensi tersebut dapat diambil banyak kesimpulan, sehingga tabel yang lengkap ini adalah ketambahan informasi-informasi yang penting juga. Termasuk di sini tambahnya adalah frekuensi relatif, persentase frekuensi relatif, dan juga frekuensi kumulatif beserta persentasenya. Ini untuk data tunggal. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif dengan teknik stem and leaf. Misalkan untuk data berkelompok ini ya. Misalkan data nilai hasil belajar 24 siswa. Langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi dengan teknik stem and leaf, maka caranya adalah dari data mentahan ini. Kemudian langkah-langkahnya adalah buatlah 2 kolom stem and leaf. Jumlah baris mengikuti urutan angka digit pertama. Maksudnya bagaimana? Misal angka 58. Kita buat dulu tabelnya, ada 2 di sini. Ada stem dan leaf di sini. Nah, misal angka 5 ini terendah di baris yang pertama karena 50, maka angka puluhannya yang terendah adalah 50. Jadi tuliskan saja 5. Kalau ada 40 maka tuliskan 4. Kemudian diurutkan sampai dengan data tertingginya yaitu 90. Tuliskan angka depannya saja atau 9-nya saja untuk pengisian yang stemnya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengisi kolom yang kedua? Di sini ada 8, ada 8. Maka kita lihat datanya terlebih dahulu. Misal di sini datanya 58, berarti 58 1. Kemudian ada lagi yang 50, yaitu 58 lagi, berarti 58. Caranya seperti itu. Kita coba lagi, misalnya yang 60, yaitu ada 67, maka tinggal kita tuliskan 6 di sini, 7 di sini. Kemudian ada 65, kita tuliskan 5. Kemudian ada 67 lagi, kita tuliskan 7. Kemudian ada 68 ini ya. Kemudian ada juga 69. Tuliskan aja belakangnya semuanya 5, 7, 7, 8, 9 dengan cara mengurutkan. Mungkin awal karena tidak diurutkan, maka tuliskan saja dulu, setelah itu baru diurutkan. Berlaku sama juga untuk yang lainnya, yang 70, berarti ini berarti 70, 70 muncul 2 kali, 72, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 76. Jadi seperti itu cara untuk mengisi kolom yang kedua. Selanjutnya barulah dibuat frekuensinya. Kita buat misalnya intervalnya di sini adalah 50 sampai dengan 59. Untuk intervalnya dibuat mudah saja. Jadi 50 rentannya itu sampai dengan 59. Ternyata yang muncul adalah 58. 58 berarti frekuensinya sebanyak 2. Kemudian 60 sampai 69, 5 yang muncul. Kemudian yang 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Kemudian yang seterusnya 5, 2, dan jumlah totalnya adalah 24. Ini cara stem and leaf. Jadi membuat angka puluhannya dulu, kemudian baru buat angka satuannya. Kalau angkanya memang ratusan, maka dibuatlah ratusan terlebih dahulu, baru kemudian angka satuannya. Jadi seperti itu cara membuat distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensinya terlebih dahulu ya, dengan metode stem and leaf. Kemudian kalau sudah ketemu frekuensinya, ini baru dibuatlah tabel frekuensi relatif dan kumulatif sebagaimana yang sebelumnya juga telah dibahas. Kemudian untuk metode yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif dengan teknik Stargast.
Di data yang tadi kita lanjutkan. Cara yang pertama adalah menentukan nilai maksimum, nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian yang kedua menentukan range maksimum dikurangi dengan minimum, yaitu 90 dikurangi 58 kemudian ditambah 1. Hasilnya adalah 33. Setelah itu kita menentukan jumlah kelompoknya dengan cara K. Nah, ini rumus Targesnya ya. K sama dengan 1 plus 3,3 log 24. Sehingga nanti ketemu 4,2. Maka dalam penentuan jumlah kelompok berarti K-nya adalah 4. Berarti semua data ini akan kita bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 4. Tentu saja dengan jarak yang sama. Menentukan jaraknya atau lebar intervalnya yaitu dengan cara I sama dengan R dibagi dengan K. R-nya itu apa? R-nya tadi 33, yaitu range-nya. Kemudian K-nya adalah kelompok, berarti 33 dibagi 4 sama dengan 8,25. Kalau untuk lebar interval kita bulatkan ke atas. Meskipun dalam matematika misalnya kalau ada koma ini seharusnya dibulatkan ke bawah. Untuk lebar interval kita bulatkan ke atas. Berarti lebar kelasnya yaitu 9 dengan 4 kelompok. Baru selanjutnya adalah membuat tabel intervalnya. Seperti berikut ini. Jadi kita tadi sudah menentukan kelompoknya ada 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian interval atau lebar kelas atau panjang kelasnya yaitu sejumlah 9. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung dari nilai terendah dulu. Berarti cara menghitungnya 58 terendah, berarti 58 kita hitung bisa menggunakan bantuan tangan atau jari. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Sebanyak 9 itu nanti adalah di 66. Karena lebar kelasnya cukup 9. Setelah itu lanjutkan lagi di kelompok yang kedua. Setelah 66 kita lanjutkan ke 67. Dan ini nggak boleh sama. Jangan sampai di sini 66, di sini juga 66. Lanjutkan lagi, misalnya di sini 66, maka di sini 67. Kita berhitung lagi 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Sebanyak 9, lebar kelasnya nanti adalah 75. Begitupun untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah itu barulah yang masuk dalam interval 58 sampai 66 itu tinggal kita hitung frekuensinya, yaitu 3. Dapat dari mana 3? Kita hitung yang nilai data yang berada di antara 58 dengan 66. 58 juga masuk, 66 juga masuk. Kita hitung, ini enggak masuk 70. Kemudian 67 juga enggak masuk, 72 enggak masuk, 65. 1 2 kemudian terus 3. Sudah. 68 juga enggak masuk. Berarti ada 3. Jadi begitu cara menuliskan frekuensinya. Untuk kelompok yang kedua kita juga menentukan yang masuk 67 sampai dengan 75 itu nanti kalau dihitung satu-satu ada berapa jumlahnya atau frekuensinya itu 12. Kelompok yang ketiga ada 4, kelompok yang keempat itu ada 5. Selanjutnya adalah yang perlu digarisbawahi sebagai catatan. Berdasarkan hasil teknik Starges tadi, kita harus memahami bahwa dalam interval ini ada yang disebut dengan batas atas dan juga batas bawah. Jadi dalam hal ini 66 ini di kelompok pertama kita sebut sebagai batas atas, dan yang 58 ini pada kelompok pertama yaitu batas bawah. Jadi ini semuanya adalah batas bawah. Jadi kalau saya bilang di kelompok ketiga atau interval ketiga, batas bawahnya adalah 76.
batas atasnya adalah 84. Setelah tahu batas bawah dan batas atas, nanti tujuannya adalah untuk mencari nilai tengah atau titik tengah. Dengan rumus titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 di masing-masing kelompok atau interval. Contoh, kelompok pertama nilai tengahnya adalah 58 sesuai dengan rumus ini, ditambah 66 kemudian dibagi 2. 58 tambah 66 dibagi 2. Tambahkan dulu baru dibagi 2. Hasilnya adalah 62. Dengan cara yang sama, 67 ditambah 75 dibagi 2 hasilnya 71. 76 ditambah 84 bagi 2 hasilnya 80. 85 tambah 93 dibagi 2 hasilnya adalah 89. Jadi ini cara mencari titik tengah dengan cara mengetahui batas bawah dan batas atas dari tabel distribusi frekuensi. Sehingga kalau dilanjutkan ya nanti seperti ini. Tabel frekuensi relatifnya, persentase frekuensi relatif, kemudian frekuensi kumulatif, persentase frekuensi kumulatif secara lengkap seperti ini. Tapi nanti tergantung kebutuhan kita dalam menyajikan data. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.